It is a nice, profound, but balanced fragrance. This is how the Chinese long ago described gaharu or eaglewood. This valuable resinous material is used for making high-quality incense, popular in Arab countries. It enters Chinese medicine and serves ritual purposes in different parts of Asia. Finally, the essential oil derived from it is an ingredient in top-end perfumes and other cosmetics sold to the rich and famous all over the world. The high price of eaglewood has driven many to explore tropical forests in search of the commodity. Flowing through the district of Malinao, East Kalimantan, the Malinao River is the only entrance to the villages of the Dayak Punan tribe, who have been inhabiting the headwaters for generations. Matut village, one of the settlements of the Punan, is located inside Kayan Mentarang National Park. The people of Matut are close to nature, and the forest provides most of what they need for their daily lives. The primary source of cash income is from collecting eaglewood, while hunting, fishing, and making rattan handicrafts items are other important livelihood activities. Masyarakat Punan itu secara khusus itu memang jiwa dan raga mereka itu sudah menyatu dengan hutan begitu. Nah, kadangkala mereka berpikir bahwa salah satu potensi yang di dalam hutan itu adalah gaharu, itu adalah bagian daripada mereka. Gaharu or eaglewood is an amazing natural phenomenon. The substance is formed when a damaged Aquilaria tree responds to bacterial or fungal attack. The damaged trees produce a kind of fragrant resin, which gradually hardens and turns into black lumps. It is those lumps which make high-grade super-quality eaglewood. And this is exactly what the Punan are looking for when on a collecting trip in the forest. However, super-quality is getting increasingly hard to find. Therefore, the Punan now also extract lower-grade eaglewood to fulfill ever-growing market demand, as well as their own basic needs. Lungo and Ngarom, two members of the tribe, spend weeks in the forest searching for the eaglewood. While the night is approaching, they set up a simple hut out of any materials they can find in the forest. Traditionally, before exploring the forest in search of eaglewood, the Punan would hold a ceremony in which offerings are made to the spirits of their ancestors. Adat kami Punan begini saja cari garu. Kami tidak minta sembarang sama antu. Harus kami kasih makannya dan telur dan tuak kasih campur dengan dia. Supaya dia senang, supaya kita senang juga. Ketua biungnya ini, katanya yang lelah nih. Lemek lelah mengetah, lemek lelah. Ini uang, pen kata tau pun. Kata telali. Kata teh, minggu, 2 minggu. Nih. Kata patu dolik, kata patu. Dolik ngalun, kata dolik ngalpo, kata. Kata caloh nih. Kata wikun. Kata wibekar.
Before even considering to cut a tree, the Punan of Malinau first carefully examine the trunk to see if there is any gaharu in it. Gaharu ini tidak ada isinya, tapi nggak usah ditebang. Tunggu kalau ada, kali dia bisa berisi lagi. Kami orang Punan, kalau jumpa gaharu kami tidak tebang sembarangan, tidak kayak orang lain. Apa yang ada ditebang. If the trees are not infected, the Punan tribe will leave a sign near that tree. Other groups of Punan, while passing by, will respect that sign. Currently, the Punan economy is in dire straits. In the 1990s, they still managed to collect 1 kilogram of high-grade eaglewood in 1 week. Now they can only collect up to 2 ounces or 200 grams in the same time. Lungo and Ngarong finally find a fallen Aquilaria tree in the forest. They start to cut up the trunk in order to seek for eaglewood. Kami di sini untuk kami cari gula, usaha kayu garu. Dulu waktu nenek moyang dulu, tempat kami cari garu luas, tempat kayu garu banyak. Sekarang sudah sempit, sudah tidak ada kayu garu sekarang. Inilah kami mau tahankan tanah ini karena sudah habis dapat perusahaan. Kami minta uang sama perusahaan paling-paling 1 kubik 3.000 saja dikasih. Mana masyarakat bisa hidup dapat itu, Pak. Jadi pendapat kami kalau orang datang sekarang, orang Jawa ke orang mana, kami larang, kami tidak bisa kasih mereka masuk. Karena kayu garu sudah habis. Kalau habis nanti apa untuk kami cari pakaian, untuk kami cari gula, cari uang untuk membayar anak kami sekolah. Meanwhile, in Adiu village, the Punan have developed their own rules and regulation for managing their area. They are very protective to manage their area. Saya bersama dengan masyarakat-masyarakat saya yang ada di Desa Punan Adiu, kami membuat suatu peraturan di desa. Kami sepakat untuk membuat satu kawasan, yaitu di mana tempat kami berladang, terus di mana tempat kami berkebun, dan juga kami membuat satu kawasan hutan lindung, di mana hutan lindung itu sendiri kami buat untuk menjaga kemungkinan orang-orang lain yang bekerja di situ, dan itu kami larang supaya jangan sampai orang menyentuh apapun yang ada di kawasan hutan lindung itu sendiri. Kondisi hutan lindung itu kami sudah buat, letaknya ada di sebelah sini, di sebelah kanan Sungai Malinau. Nah, itu kita sudah buat dengan kondisi hutan tersebut masih bagus, masih belum dikerjakan oleh pihak perusahaan maupun juga belum pernah diganggu oleh orang-orang masyarakat di sekitar sini. Although the Punan tribe may then have put in place those land use regulations, outsiders in search of eaglewood still enter the protected forest without permission from the Punan Adiu. Memang di hutan Adiu ini ya bagian kawasan hutan Punan Adiu ini memang masih banyak. Nah sedangkan anunya itu gaharunya, kayunya masih kita mengharapkan masih utuh. Nah sedangkan perusahaan masuk di daerah sini tahun lalu itu ya kami akan larang sehingga perusahaan itu tidak jadi masuk. Nah tahu-taunya itu
kami jarang masuk di hutan Adiu ini. Nah, sehingga kami juga ada minat mau masuk. Baru-baru ini ya kami sudah lihat orang sudah dari sana itu motong dari Sungai Tubu, dari Sungai Tubunyau, dari lokasi Lore sana itu mereka sudah mencari gaharu, sudah dimasuki gaharu di dalam hutan Adiu ini. Nah, sehingga sekarang ini ya mungkin gaharunya sudah kurang karena akibatnya dari orang luar. While many of the Punan are thus involved in efforts to protect the remaining eaglewood resources in the forest, others are looking in ways to restore the resource base through cultivation of Aquilaria trees. Kita pernah bertanya kepada Dinas Kehutanan kalau bisa gaharu itu dibudidayakan supaya juga masyarakat Punan juga nanti bisa mendapat seperti penghijauan gaharu. Itu yang kita tawarkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau pada tahun 2003 tadi. Ya, ternyata kita sudah melihat itu memang mereka juga sudah merealisasi itu, namun itu belum menyentuh ke masyarakat kita di Desa Pelancau ini, tapi di desa-desa tetangga juga kita sudah melihat bahwa pembibitan gaharu itu sudah diedarkan ke kalangan-kalangan masyarakat. Some of the local people have already been trying to cultivate eaglewood. Mr. Theo, for example. Ini pohon gaharu saya tanam tahun 2004, bulan 11. Kenapa saya tanam gaharu? Karena gaharu sekarang di hutan tidak ada. Sekarang sudah saya tanam 4.000 pohon lebih. Target saya sampai 15.000 pohon. Kalau prospek gaharu ke depan itu cerah. Karena sekarang di pasaran gaharu yang super 1 kilo 25 juta. Maka orientasi saya menanam gaharu. Target saya tahun 2020 saya sudah bisa menikmati hasil. Dan hasilnya itu kelas super begitu. Not only the communities are worried about the decline of eaglewood resources in Indonesia. Some important players in the trade certainly do share those concerns. Indonesia pada 10 tahun terakhir itu kita masih mendominasi gaharu di dunia. Permintaan pasar internasional ini mampu Indonesia bisa menyuplai sebanyak-banyaknya dengan catatan bahwa kita tetap berasaskan pelestarian alam yang kita jaga. Gaharu yang kita ambil di hutan alam adalah gaharu yang sudah mati dan tumbang. Sebab kalau kita mengambil pohon gaharu yang masih hidup, itu rugi. Nilai ekonomisnya itu paling rendah. Berkaitan dengan adanya pengambilan eksploitasi gaharu dari alam ini, kita sekarang sudah melakukan satu penyeimbangan. Sampai dengan akhir Desember tahun kemarin, itu sekitar 14.000 hektar yang sudah kita nanam di Indonesia. Nah, kita menghimbau kepada masyarakat supaya tetap menanam gaharu. Kemudian nanti kita akan menerapkan teknologi inokulasi. Dan hasilnya kita akan beli. Meanwhile, elsewhere in Indonesia and other Asian countries, research is underway. One of those involved is Biotrop in Bogor. The institute is developing inoculation techniques, which are intended to enhance the formation of gaharu in Aquilaria trees. Yang banyak ini. Nah itu siap dipindah. Balik. Ini kan akalnya di bawah, gitu. Iya, enak gitu. Dan sebelah sini ya betul. Terus tancap. Nah, inilah contoh pohon gaharu.
yang tumbuh di atas bukit ini secara alamiah, dan ternyata sudah lama karena beberapa pohon di sekitar ini sudah tumbuh dan sudah cukup besar, tapi ternyata tidak pernah ada isi gaharu. Jadi kami coba menyuntik dengan 14 lubang, disuntik dengan bor yang biasa, diisi dengan serbuk, ditutup dengan lilin, dan harus menunggu minimal 3 bulan supaya proses mulai jadi. Ternyata sesudah 3 bulan lebih, saya cek dan dari lubang alamiah, kayu gaharu ini mulai keluar wangi-wangian seperti gaharu yang asli. Umur pohon ini adalah sekitar 13 tahun. Sekarang kalau mulai proses gaharu mungkin harus tunggu minimal 3-4 tahun supaya mungkin bisa digarap. Tapi kita menunggu lebih lama lagi, mungkin kita bisa mendapat kualitas gaharu yang super, yang nomor 1, yang nomor 2. Mudah-mudahan ini contoh ini bisa menggiurkan suku Punan yang sering itu menggarap gaharu di hutan, dan kita tahu makin langka juga, itu bisa dikembang biak, bisa dipelihara supaya itu bisa dilestarikan supaya tetap ada sebagai suatu kekayaan alam yang luar biasa. Currently, irresponsible gaharu gathering is rampant, while the Punan are powerless to prevent outsiders from entering their forest. Reinforcing the Punan's traditional harvesting practices in Malinau, as well as disseminating the knowledge to other areas in and outside Indonesia, is one promising way of securing a sustainable gaharu harvest well into the future. However, in order for this to succeed, active government support appears essential. In addition, initiatives towards enrichment planting of Aquilaria trees offer another complementary route to secure gaharu production for the years to come. Jangan sampai hutan kami itu ditanam barang-barang yang lain, pohon-pohon yang lain, macam kelapa sawit, macam kayu kertas, macam yang yang merugi hutan kami lah. Jadi binatang itu nanti tidak hidup di situ. Ini saya tanam gaharu ini untuk pengharapan anak cucu saya. Nah, maupun saya tua, memang saya pikir untuk masa depan.